Halo, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita terhindar dari COVID-19 dan dapat beraktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Saya Erni Dinari Utapea akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai sejarah bahasa Indonesia. Saya Vina, saya akan menjelaskan tentang sejarah Sumpah Pemuda. Di tahun 1915 sampai 1924, berdirinya organisasi lokal. Misalnya, Trikoro Darmo mengganti nama menjadi Jong Java pada 1915, Jong Sumatranen Bon pada 1917, dan Jong Islamiten Bon pada 1927. Di tahun 1926, Kongres Pemuda I berhasil dilaksanakan dengan berdirinya Himpunan Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi lintas primordial dengan anggotanya dari seluruh Indonesia. Tahun 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan dalam 3 rapat di gedung berbeda atas prakarsa PPI. Rapat pada 28 Oktober 1928 melahirkan Sumpah Pemuda yang awalnya diucapkan sebagai Sumpah Setia. Kongres kedua dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Di rapat pertama, dalam sambutannya, Sugando berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Dilanjutkan dengan uraian Muhammad Jamil tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara Purnomo Welan dan Sarmidi Mangosarkoro sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Di rapat ketiga, di sesi berikutnya, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramela mengemukakan gerakan kepanduan tidak dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Hal ini yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkanlah lagu Indonesia karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia, berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Nah, asal-usul dari bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia telah dikuatkan pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana bahasa Indonesia ini memiliki perjalanan yang sangat panjang sejarahnya. Gimana sih sejarahnya? Yuk kita simak. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Sebelumnya kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa komunikasi dan bahasa perdagangan antar daerah atau sebagai bahasa kenegaraan. Pada awalnya, salah satu gubernur Belanda, yaitu Gubernur Jenderal Rosusen, menunjukkan ketertarikannya kepada bahasa Melayu dan mengusulkan bahasa Melayu untuk dimasukkan sebagai bahasa kegiatan di sekolah-sekolah. Tetapi beberapa pihak Belanda merasa keberatan dan justru mereka ingin menjadikan bahasa Belanda lah sebagai mata pembelajaran yang wajib di sekolah. Alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia apa sih? Nah, pada masa kedudukan bangsa Belanda, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa lingua franca di Nusantara. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perhubungan dan juga bahasa perdagangan. Bahasa Melayu sendiri sudah menyebar mulai dari pesisir tenggara Pulau Sumatera sebagai wilayah kerajaan Sriwijaya yang menguasai perdagangan waktu itu, hingga di kerajaan Melayu yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Bahasa Melayu mulai terpecah sekitar abad 19, menjadi bahasa Indonesia yang waktu itu sebagai bangsa Hindia, Belanda dan persekutuan tanah Melayu yang sekarang menjadi
Malaysia, negara Malaysia. Bahasa Melayu dinilai sebagai bahasa yang sederhana dan fleksibel, serta bisa diterima masyarakat di sekitar waktu itu, yaitu suku Jawa dan suku Sunda. Hal itulah yang menjadi alasan bahasa Melayu merupakan asal-usul bahasa Indonesia, sehingga pada tahun 1927, untuk pertama kalinya bahasa Indonesia digunakan dalam pidato oleh Djajah Datuk Rajo. Nah, pada Kongres Pemuda ke-1 tahun 1926, bahasa Melayu diwacanakan untuk dikembangkan sebagai bahasa dan sastra Indonesia. Dan pada Kongres Pemuda kedua tahun 1928, atau lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan. Nah, pada Kongres Sumpah Pemuda inilah Profesor Dr. Muhammad Yamin menegaskan bahwa bahasa Indonesia lah yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Secara sosiologis, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa persatuan sejak Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi secara yuridis, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka. Nah, itulah sejarah asal mulanya bahasa Indonesia itu ada. Bagaimanapun sejarah asal-usul bahasa Indonesia adalah bahasa nasional bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, yang harus kita junjung tinggi keberadaannya, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai kaum muda, bahkan juga negara Indonesia sebagai warga negara untuk bangga dan melestarikan budaya yang ada di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, demikian yang boleh kami bantu jelaskan kepada teman-teman. Kiranya dengan melalui video ini kita boleh sama-sama mengerti bagaimana sejarah dari Sumpah Pemuda yang boleh dijelaskan oleh teman saya tadi, dan juga bagaimana sejarah dari asal-usul bahasa Indonesia, itu bahasa kita.